Lei yang tersandung, lalu melihat bilah gigi di tangan pria sombong ini, dan tiba-tiba tersenyum. Objek A-Divine, ini kualifikasi sombongmu. Jika kamu tidak membunuhku, aku dan saudara-saudaraku akan memberikannya saudaramu sedang dalam perjalanan. Boom gelombang booming gelombang, di dua platform batu, keabadian bergulir, dan terlihat jelas bahwa Bu Bukun dan Li yang marah bahkan niat membunuh, yang membuat Sun terlihat ketakutan dan ketakutan. Tapi yang membuat Susun semakin terkejut adalah ada objek ilahi dalam kesombongan yang sombong ini. Ini adalah benda suci yang dilemparkan oleh gigi ilahi. Dengan bangga ada objek yang membagi. Semua orang terkejut untuk sementara waktu. Saya awalnya berpikir bahwa tidak ada objek yang dapat dibagi untuk latar belakang saudara. Lagi pula, berat benda yang membelah tidak ringan. Hanya mencari kejutan dan berbisik, mengapa benda yang membelah ini tidak diberikan kepada saudara Aotian? Apakah saudara mereka hanya memiliki satu objek pemisah atau, jika ada objek pemisah, mengapa Aotian harus menyembunyikannya? Apakah Anda ingin hujan dan embun membuat semuanya sama? Memikirkan hal ini, mau tak mau aku mencari sudut mulut yang berkedut. Acara macam apa ini? Anda juga peduli dengan hujan dan embun. Intinya adalah jika Anda memiliki benda sekat, Anda mungkin tidak dapat menempati tempat duduk. Yi Yuhai melihat gigi macan tutul di tangan Ziyun, dan matanya terkejut. Tetapi dia tersenyum. Yun Sun saudara, kamu harus cepat dan sembuh. Tunggu kakak laki-lakimu untuk memecahkan besarnya langit dan bumi. Aku masih ingin mengajarimu sesuatu. Mencari sudut mulut yang berkedut, dan tiba-tiba ingin muntah darah. Saudara Aotian berbicara tentang kebenaran dan kembali ke kebenaran. Tetapi level ini masih bergantung pada dirinya sendiri. Memikirkan Yue Yuhai yang akan dia hadapi, Sun Sun tidak lagi berkata apa-apa. Buru-buru mengambil obat abadi untuk pulih dengan lutut bersilang. Tetapi dia tidak melihat Lu Xiaolu tetapi hanya menatapnya diam-diam. Semua orang berpikir bahwa kakak laki-laki Yi Chen baru saja mengatakan ini tanpa keberatan. Tapi Lu Xiaolu tertawa. Objek ilahi. Artinya, kalian para junior hanya memiliki satu harta karun. Kakak laki-laki Yi Chen dan pria bodoh itu sama-sama punya tempat, tapi aku belum mengatakannya. Mata Lu Xiaolu yang indah beredar. Yah, sepertinya kakak laki-laki Yi Chen ingin membantunya mengatakan ini. Yah, mainkan saja dengan mereka. Lu Xiaolu tidak terburu-buru untuk menembak, tetapi memandang Yue Yuhai yang memegang wajah kemenangan, dan bibirnya menyeringai yang aneh bagi orang luar. Melihat platform batu, ruang spontan internal, dan meskipun Di Fun Kun menggunakan benda suci sebelum dia menembaknya, dia telah mengungkapkan keilahiannya, berubah menjadi hitam dan merah, dan naga tajam bertanduk. Dia memukul Qin Yi Chen. Biarkan aku menelanmu, jadi kamu bahkan tidak bisa mengaku kalah. Dia datang untuk membunuh, tetapi pada saat ini, dia melihat mata Qin Yi Chen berkedip, dan beberapa bayangan ganas muncul dari belakang. 1000 tembok naga. Meskipun Dao Dao Long adalah kekuatan abadi yang kental, kekuatan abadi dari keagungan itu membuat sisiknya bersinar dengan cahaya dingin yang suram. Untuk sesaat, itu adalah nafas yang luar biasa. Metode ini justru disimpulkan oleh Qin Yi Chen akhir-akhir ini, dan warisan Jinling telah muncul dari darah Dewa Ras Naga. Dao Dao Long menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menggigit dengan pahit, seperti penghalang yang tidak ada benteng yang tidak dapat diatasi. Dia diselimuti di dalamnya. Meskipun dia terus mengubah tubuhnya untuk membunuh, tetapi dia secara bertahap mendapatkan lebih banyak luka. Dan sisiknya ditampar. Menjatuhkan. Adegan ini membuat Sun Sun dan banyak klan menonton untuk sementara waktu. Bocah 9 lapisan surgawi ini, itu sedikit kemampuan. Mengubah kekuatan abadi menjadi 10.000 naga, tidak mudah untuk mengontrol kekuatan abadi. Pada saat ini, Patriark Paolong dan sekelompok tetua juga menyalakan lampu pompa. Tetapi mereka lebih peduli tentang garis darah di antara keduanya daripada para junior itu. Saya dari kelompok garis keturunan seni bela diri. Meskipun Bloodline kurang kejam dan Wenxiang, mereka juga murni. Dan 9 junior Heavenly Layer ini. Mata Tuhan berkedip-kedip, hitam dan merah dan ganas. Saya melihat seorang penatua mengerutkan kening berkata, junior ini bernama Aotian, garis keturunan jauh di belakang. Beberapa sesepuh mengangguk satu demi satu, dan faktanya memang sama. Qin Yi Chen hanya menyerap darah ilahi, tetapi tidak membiarkannya melewati garis darah asli. Tapi grupnya adalah Li Dragon Rache murni, tentu saja ada celah. Hanya Patriark Paolong yang sedikit menyipitkan mata. Sepertinya ada petunjuk. Tidak, Bloodline muda ini tampaknya adalah darah dewa, tetapi sangat lemah dan rumit, seolah-olah turun. Darah ilahi. Beberapa pembangkit tenaga God Realm terkejut, dan kemudian mereka melihat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa meskipun letusan garis keturunan Aotian tidak semurni yang lain, itu bisa menjadi lebih kuat. Darah dewa. Mungkinkah pembangkit tenaga God Realm ada di leluhur junior ini? Tapi hanya saja generasinya telah jatuh. Apakah ini mungkin? Tapi siapa itu? Gao Cheng Dragon Rache beberapa senior saling memandang dengan cemas. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangkit tenaga listrik alam dewa,
yang lahir dari Lee Dragon Rache. Bahkan jika mereka jatuh, mereka semua tahu. Tetapi belum pernah mendengar tentang keturunan seperti itu. Tepat pada saat ini, saya melihat kerumunan baju besi bersisik naik dengan keras, berubah menjadi awan gelap, dan mengamuk, menekan dan membunuh 1000 dinding naga Qin Yichen. Mengaum. Li Bukun mengaum ke arah langit, seperti murid kembar dari lentera yang dingin dan parah. Membunuh, tubuh besar Panju Langit, menatap Qin Yichen, kemarahan sulit untuk ditekan. Di tubuh dengan 100 zang, darah hitam dan merah keluar dari sisiknya, seolah robek. Meski lukanya tidak serius, namun bisa terluka oleh limbah yang baru masuk kedua lapisan surgawi 9 bulan yang lalu. Ini sangat memalukan bagi kelompok paman. Nah, itu bagus. Hari ini, saya akan menghancurkan tubuh Anda untuk 10.000 segmen. Tidak ada yang bisa menahanmu. Tiba-tiba, Ji Bukun tiba-tiba membuka mulutnya. Di dalam tubuhnya berubah menjadi angin dingin yang mengiringkan getaran dingin ke tulang belakang seseorang. Anginnya kencang, dan bercampur dengan bau yang tajam. Dan tampaknya ditentukan bahwa kerangka Qin Yichen tidak ada. Melihat adegan ini, Sun Sun mau tidak mau menjadi bodoh. Ups. Kakak laki-laki itu menggunakan teknik abadi. Dalam nafas ini, bahkan situasi yang sama harus dihindari. Terlebih lagi bagaimana saudara kandung Aotian yang sebenarnya ditekan. Dan kekuatan abadi terlalu berbeda. Sekali mendung, meski hanya menyentuh sudut pakaian, akibatnya tak terbayangkan. Menjauhlah. Wu Sun berteriak, tapi dia melihat niat kakak laki-laki itu. Meskipun platform batu memiliki banyak ruang di dalamnya, namun juga sangat terbatas. Penghindaran buta pada akhirnya akan berakhir. Jika Anda terpaksa kehabisan tentu saja, Anda benar-benar mati. Murid Pubukun galak, sembunyi. Di mana Anda ingin bersembunyi? Kekuatan abadiku cukup untuk menutupi setiap sudut. Li wajah Sun Sun mati seperti kematian, diselimuti yin dan angin. Belum lagi tulangnya ditusuk dengan pisau. Saya khawatir kakak laki-laki itu masih akan menggunakan kekuatan abadi untuk mengakui permohonan bantuannya. Ini benar-benar bukan cara untuk hidup. Namun, pada saat ini, yang mengejutkan Sun Sun adalah, di hadapan angin yang dahsyat ini, siluet ramping tidak hanya menghindari penghindaran, tetapi juga siluet itu melintas, membubung ke langit. Di tangan Qin Yichen, ada senjata perang emas merah ekstra, cahaya tombak tajam, satu tembakan per orang, sepertinya merobek langit mendung. Ya, cahaya pertempuran bersinar dingin membengkak dan pecah, tetapi di mata Sun Sun, langkah ini tidak berbeda dengan mengirim kematian. Tidak melihat apa-apa, kecuali semburan ekstasi, bodoh. Masih ingin bersaing dengan saya? Adapun kekuatanmu, jika kamu tidak bisa keluar dari nafasku, kamu telah menjadi tulang belulang.